Yohanes pasal 8 mulai dari ayat 1. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Sebelumnya saudara, di pasal 7, Yesus telah dibela oleh Nikodemus ketika ia berhadapan dengan orang Yahudi. Karena Yesus mau ditangkap. Tapi Nikodemus membela dia sehingga ia tidak jadi ditangkap. Sehingga pada pasal 7 ayat 53, lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Artinya semua orang yang berkumpul itu membubarkan diri. Kita masuk ke pasal 8 ayat 1. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Dari sini kita bisa melihat saudara bahwa Yesus itu tidak pulang ke rumah. Jadi dalam pelayanannya Yesus, Tuhan kita ini memang sangat luar biasa. Dia pergi ke Bukit Zaitun, tidurnya di sana. Namun ayat 2 dikatakan di sini, pagi-pagi benar ia berada di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Luar biasa, karena memang waktunya singkat. Jadi Tuhan Yesus ini terus mengajar. Makanya memang fungsinya datang ke dalam dunia yaitu untuk berfirman, untuk menyampaikan kehendak Allah. Jadi semua waktu dipakainya untuk itu, untuk menyampaikan apa yang dikehendaki oleh Bapa di sorga. Ayat 3, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Luar biasa saudara, ini orang-orang yang beragama Yahudi pada saat itu. Memang kalau ada yang berbuat zina itu harus dihukum. Namun kita lihat di sini hanya perempuan yang dibawa. Mana mungkin sendiri, hanya sendiri yang berzina. Laki-lakinya enggak dibawa. Ayat 5, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Jadi mereka sengaja mau menjebak Tuhan Yesus. Padahal di hukum mereka sebenarnya, di Mazmur 20 ayat 10, bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati. Baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Tapi ini ada sesuatu yang ganjil. Hanya perempuan yang dibawa. Memang sengaja mereka ini mau mencobai Tuhan Yesus. Ayat 6, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Yesus tidak menjawab mereka. Yesus membungkuk dan menulis dengan jarinya di tanah. Apa yang ditulisnya ini? Kita tidak tahu. Di sini tidak ditulis apa yang ditulis oleh Tuhan Yesus ini. Kalau saya menduga ini, Yesus mengatakan, mana laki-lakinya? Kok sendiri? Hukum Musa memang ada itu, tapi harus dua-dua orang itu. Ada laki-lakinya, ada perempuannya. Mungkin ya, kemungkinan kalau menurut saya. Dan ayat 7, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Nah, jadi Tuhan Yesus ini adalah Allah yang hidup. Dia tahu
siapa yang ada di hadapannya. Dia adalah Allah tahu, dia maha tahu. Dia pasti tahu semua dosa-dosa orang yang berhadapan dengan dia itu. Ayat 8, lalu ia membuku pula dan menulis di tanah. Dia menulis lagi. Mungkin saja dia menulis di antara kalian ini ada yang begini, ada yang begini, ada yang dosanya ini, yang itu. Mulai dari yang bos-bosnya mungkin yang pemuka agamanya ditulisnya ini dosamu ini, tanggal sekian, bulan sekian kau sudah buat ini. Bisa, karena Yesus, namanya Tuhan Yesus, dia adalah Allah, dia pasti tahu semuanya. Makanya dia tidak terlalu banyak komentar, tapi dia duduk membuku di tanah itu, dia menulis. Bisa saja itu yang ditulisnya. Ya. Ayat 9, tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Jadi dia berkata, barang siapa yang tidak berdosa, hendaklah dia yang duluan. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Orang-orang yang membawa itu mulai yang tertua. Artinya mungkin yang tertua ini sudah banyak kali dosanya. Makanya dia dulu pergi dia. Karena ya aku lebih parah ini. Jadi itu sebenarnya kemungkinannya Tuhan Yesus menulis satu persatu itu. Ini yang tertua ini, namanya ini, tanggal sekian dan sekian, dia sudah berbuat ini. Makanya mulai yang tertua sampai yang termuda lah, semuanya pergi. Karena sudah ketahuan mereka. Ingin mencoba Yesus, tetapi Yesus mengetahui apa rencana mereka, dan Yesus juga tahu siapa mereka. Jadi tidak ada yang bisa menipu Yesus. Nggak ada. Yesus itu maha tahu. Jadi akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu. Ayat 10, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, maksudnya kepada perempuan itu, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Ayat 11, jawab perempuan itu, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Jadi Tuhan Yesus ini, dia mengampuni. Orang ini tidak dihukum, dia tidak dilempari, dia diampuni. Tapi Yesus memberikan satu perintah. Kalau kamu sudah diampuni, kamu tidak dihukum, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah, itu perintah. Jadi barang siapa dari kita yang sudah diampuni Tuhan, ya ini berlaku untuk kita. Jangan kita buat dosa lagi lah. Ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi Yesus menyampaikan ini kepada orang banyak yang ada di situ, akulah terang dunia. Artinya, aku menerangi semua yang gelap ini. Orang-orang yang gelap ini jadi nampak semua. Apa yang disembunyikan mereka nampak. Jadi aku adalah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Artinya ada satu kepastian. Kalau kita mengikut Yesus, ada satu kepastian kemana kita pergi. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ketika kita mengikut Yesus, kita juga memiliki terang hidup.
Sehingga kita akan hidup dan berjalan di jalan yang terang, bukan di jalan yang gelap. Tidak meraba-raba, kita menuju arah yang pasti. Dan di dalam terang, bukan di dalam kegelapan. Kata orang-orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Barusan mereka melihat sesuatu yang ajaib, bahwa dia sudah menerangi semua persoalan yang terjadi kepada perempuan itu, namun mereka juga tidak begitu percaya. Langsung mereka mengatakan, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Ayat 14, jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Jadi Yesus menyampaikan kepada mereka, aku tahu aku ini dari mana dan kemana aku pergi. Tapi kamu tidak tahu aku ini siapa sebenarnya, dari mana aku ini dan kemana aku pergi. Ayat 15, kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Jadi artinya kalau Yesus menghakimi, Dia tidak sendiri, bersama Dia, bersama Bapa. Dia selalu bersama itu. Yang kita nampak manusianya, tapi Dia sebenarnya bersama dengan Bapa. Allah itu roh. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Yang nampak hanya yang sudah menjadi manusianya. Allah yang menjadi manusianya yang nampak, tetapi yang melakukan segala sesuatu, yang berfirman itu adalah Allah sendiri. Melalui Yesus yang nampak. Jadi kalau dia bicara kepada manusia itu, yaitu Yesuslah yang berbicara. Allah itu berbicara melalui Yesus yang nampak tubuhnya itu. Jadi Yesus mengatakan, aku ini bersama dengan Bapa, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Jadi semua yang kulakukan ini untuk menghakimi ini adalah penghakiman Allah. Itu maksudnya. Ayat 17, dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Jadi kami dua orang. Jadi ini sebenarnya hanya untuk menjelaskan bahwa Dia dan Bapa selalu bersama. Satu roh, roh Allah. Maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Mereka bertanya, di manakah Bapamu? Nah, Bapa itu adalah roh yang sudah jadi manusia, adalah firman. Jadi tidak dua orang ini, satu orang, satu saja itu. Aku dan Bapa satu. Aku diutus artinya aku berubah. Aku mengambil rupa sebagai manusia. Makanya aku nampak. Supaya aku bisa kamu lihat. Kalau aku terus di dalam bentuk roh, kamu tidak bisa melihat aku. Jadi ketika kamu sudah melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Sampai kapanpun kamu tidak akan bisa melihat Bapa itu, karena itu roh. Makanya aku mengambil rupa sebagai manusia, supaya aku bisa kalian lihat. Jawab Yesus,
baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Jadi hanya orang yang mengenal Yesuslah yang bisa mengenal Bapa itu. Karena hanya melalui Yesuslah kita mengenal Bapa. Ayat 20, kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Jadi Yesus dengan berani menyampaikan ini dan memang saatnya belum tiba untuk dia bisa ditangkap. Ayat 21, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Jadi Yesus mengatakan kalau kamu tidak menerima yang kusampaikan ini, berarti kamu akan mati dalam dosamu. Karena sebenarnya ini adalah anugerah aku bisa bercakap-cakap dengan kamu semua. Supaya kamu mengenal Bapakku. Supaya kamu mengenal Bapa di sorga. Aku datang untuk memperkenalkan Bapa itu, kerajaan Bapa itu, kerajaan sorga itu. Aku datang untuk itu, tapi kamu tidak menerima. Nanti kamu mencari lagi, mencari di mana sebenarnya kita dapatkan ini. Keselamatan ini. Kamu tidak akan dapat lagi kalau kamu menolak. Dan kamu tidak akan mungkin datang ke tempatku. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Tidak bisa kamu datang. Karena memang kamu tidak percaya. Ayat 22, maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Jadi memang ini dua pandangan ini. Yang satu pikir ini, Yesus ini manusia biasa. Sehingga yang dia katakan itu dipikirkan seperti kemana dia pergi. Padahal sebenarnya maksudnya itu dia mengatakan aku ini dari sorga dan aku akan kembali ke sorga. Itunya maksudnya itu. Tapi orang tidak tahu. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia. Itu maksudnya. Aku ini dari sorga. Ya, kalau kita mau mengerti dia dari sorga, kita lihat dari Lukas 1 ayat 35 bahwa dia itu adalah Roh Kudus dari Allah. Dia adalah dari Allah. Dia adalah Roh Allah sendiri. Dia adalah firman. Dia adalah sang firman. Dialah yang berfirman. Yang menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia. Jadi dia dari atas. Jadi dia mengatakan kepada mereka, kamu ini dari dunia, aku ini dari atas. Aku bukan dari dunia. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, akulah yang menyelamatkan hidupmu, maka kamu akan mati dalam dosamu. Artinya kamu tidak percaya lagi yang telah kufirmankan itu, maka kamu akan mati dalam dosamu. Ini adalah pernyataan yang keras daripada Tuhan Yesus. Ayat 25, maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia. Jadi dia sekali lagi menyampaikan bahwa sebenarnya apa yang kukatakan ini dari Allah sendiri. Saya ini dari sorga. Firman yang menjadi manusia. Mau menyampaikan kebenaran,
menyampaikan hal-hal surgawi, hal-hal yang benar dan yang tidak benar, sehingga bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jadi saya mau mengajari kalian semua sebenarnya. Ayat 27, mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Artinya kalau kamu sudah menaruh percaya bahwa aku ini adalah dari Allah, maka kamu baru tahu bahwa akulah dia. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Ayat 29, dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi segala sesuatu yang kubuat ini adalah berkenan kepada Allah. Aku mengambil rupa sebagai manusia, supaya kamu mengenal Bapa, mengenal Allah yang benar. Ayat 30, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Ada juga yang percaya. Jadi di antara orang-orang yang diajar oleh Yesus, ada dua macam orang. Yang satu percaya, yang satu tidak. Dan yang percaya itulah yang dicari oleh Tuhan. Makanya di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya ada orang yang percaya, Yesus datang untuk menyelamatkan orang yang sedang mencari Allah, yang mencari kebenaran. Makanya ada terbagi itu langsung. Ada yang menolak dan ada yang menerima. Dan memang itu yang mau dicari oleh Tuhan, orang yang percaya itu. Jadi sebagian dari mereka percaya kepadanya. Ayat 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kalau orang yang percaya kepada perkataannya dan tetap dalam firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu, Yesus mengatakan, kamulah benar-benar muridku. Ya murid, kalau murid itu menurut. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Memerdekakan kamu. Artinya memerdekakan dari perhambaan dosa. Ayat 33, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Jadi sudah pasti yang bertanya ini adalah orang yang tidak percaya. Tadi ada dua golongan ini. Yang satu percaya, yang satu tidak percaya. Kalau yang bertanya seperti ini, sudah pasti yang tidak percaya. Ayat 34, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi Yesus mau menyampaikan, mengajari mereka bahwa orang-orang yang berbuat dosa itu adalah hamba dosa. Jadi dari situlah maksudnya Yesus mengatakan yang tadi ini, yang dikatakan tadi, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Artinya merdeka dari hamba dosa menjadi orang yang tidak berbuat dosa lagi.
Ayat 35, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Artinya kalau firman itu, kebenaran itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Ayat 37, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Ayat 38, apa yang kulihat dari Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu. Ayat 39, jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Jadi Yesus menjelaskan kepada mereka, sebenarnya kalau kamu anak-anak Abraham itu pasti kelakuannya baik. Tidak seperti kamu ini. Ayat 41, kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Wah, mereka orang-orang yang memiliki hati yang tidak baik, mengaku Bapa kami adalah Allah. Bapa kami adalah Allah. Padahal hatinya mau melakukan yang jahat. Bagaimana itu? 42, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Karena ada perintah Tuhan itu, kasihilah sesamamu manusia. Jadi kalau Allah Bapamu, berarti sebenarnya kamu harus mengasihi aku lah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau Bapamu itu Allah, kalau Allah itu adalah Bapamu, ya kamu akan mengasihi aku. Apalagi aku ini keluar dari Bapa, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Aku ini dari Allah. Aku ini Allah yang menjadi manusia. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Masa aku yang keluar dari Allah tidak kalian terima, malah kalian mau berbuat jahat kepada aku? Ayat 43. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Jadi kalian tidak mengerti apa yang kukatakan ini karena memang kalian tidak dapat menangkap firmanku. Jadi Yesus itu berfirman. Jadi hanya Allah yang berfirman. Lain kalau para nabi itu sebenarnya, kalau para nabi di zaman sebelum Yesus itu, mereka menerima firman dari Allah dan mereka menyampaikan kepada orang lain. Tapi Yesus ini mengatakan firmanku. Inilah salah satu pertanda dia mengakui bahwa dia itu adalah Allah. Dia menyatakan bahwa dia adalah Allah, firmanku. Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Hanya Allah yang berfirman. Inilah bukti-buktinya Yesus mengatakan bahwa dia adalah Allah sendiri. Ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Artinya dilihat dari apa yang kalian lakukan itu, kalian ini tidak pantas menjadi anak Allah. Tidak pantas kalian
bapa kepada Allah. Yang menjadi bapa kalian adalah iblis. Karena iblis itu adalah pembunuh manusia. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Seseorang tidak bisa mengaku-ngaku dia adalah anak Allah, mengatakan bahwa Allah itu adalah bapaknya, namun kelakuannya tidak benar, kelakuannya jahat, ingin membunuh, itu tidak mencerminkan bahwa dia adalah anak Allah. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapamu. Ayat 45, tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Jadi ada satu rumus saudara yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, kalau ada orang yang mendengarkan firman Allah, artinya percaya kepada firman itu tandanya orang yang berasal dari Allah. Artinya hatinya memiliki kasih akan Allah. Sehingga kepadanya dibukakan rahasia firman itu. Tapi bagi orang yang tidak memiliki kasih akan Allah, baginya rahasia firman Allah itu tertutup. Jadi bagaimanapun kita menyampaikan kepada dia, dia tidak akan mengerti. Karena bapaknya adalah iblis. Itu adalah satu rumusan. Orang-orang yang tidak berasal dari Allah tidak akan bisa mendengarkan firman Allah. Tidak akan mengerti firman Allah. Jadi banyak orang yang mencoba menjelaskan firman Tuhan, namun kalau hatinya tidak bersih, dia tidak akan bisa menjelaskannya itu. Karena dia tidak tahu itu rahasia Allah. Firman Tuhan itu adalah rahasia Allah. Masih ada selubung yang menyelubungi matanya. Dia tidak akan mengerti. Ayat 48. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Sudah jelas-jelas Tuhan Yesus ini adalah orang Yahudi. Tapi mengatakan ini, engkau orang Samaria dan kerasukan setan. Jawab Yesus, aku tidak kerasukan setan. Tetapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya dan dia juga menghakimi. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku, ia tidak mengalami maut sampai selama-lamanya. Artinya barang siapa menuruti perkataanku ini, firmanku ini, orang tersebut tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Tidak mengalami kematian. Maksudnya kematian rohani. Ya, bukan mati badani. Ayat 52. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya.
Jadi mereka tidak mengerti. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Ya jelas beda lah. Yesus itu sudah mati dan bangkit kembali dan hidup sampai selama-lamanya. Itu bedanya. Kalau yang lain, para nabi mulai dari Musa sampai Maleakhi sudah mati. Dan tidak bangkit kembali. Seperti Yesus yang hidup sampai selama-lamanya. Karena dia apa? Karena dia adalah Bapa yang kekal. Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaan itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata dia adalah Allah kami. Padahal kamu tidak mengenal dia. Tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta. Sama seperti kamu, tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Jadi inilah yang memperjelas kepada kita bahwa Yesus itu adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Jadi dia mengatakan bahwa Abraham itu adalah manusia biasa, tapi aku adalah firman. Akulah Allah yang menjadi manusia. Yesus senantiasa mengajar mereka supaya mereka mengenal siapa dia sebenarnya, siapakah Yesus itu sebenarnya. Namun mereka tidak ngerti. Ayat 59, lalu mereka mengambil batu untuk melempar dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Bagaimana dia bisa menghilang? Dia berada di tengah-tengah orang banyak. Karena Yesus adalah roh. Dia memiliki keilahian. Dia adalah Allah sendiri. Allah sendiri yang menjadi manusia. Bisa menghilang dia. Dia adalah roh. Jadi Yesus telah mengajar mereka bahwa aku ini adalah firman yang hidup. Apa yang kusampaikan itu adalah kebenaran. Kalau kebenaran itu memerdekakan kamu, firman yang kusampaikan kepadamu itu, maka kamu akan benar-benar merdeka. Tidak lagi menjadi hamba dosa. Kamu akan pindah dari maut kepada hidup. Itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini. Namun mereka terus menolak. Dan kita ingat tadi bahwa ada juga sebagian yang menerima. Jadi orang yang menerima itu akan menjadi murid-murid Yesus. Jadi tidak semua pendengarnya menjadi murid Yesus. Hanya sebagian juga menolak Yesus. Maka apa yang terjadi? Orang yang menolak Yesus berusaha untuk melempari dia. Di sini kita dapat pelajaran bahwa Yesus itu adalah benar-benar seorang yang berfirman. Dia berkali-kali mengatakan firmanku. Jadi bukan maksudnya hanya manusia biasa dia itu. Dia yang berfirman. Dia mau menyampaikan kebenaran.
kepada kita sebagai manusia. Jadi bagi orang yang percaya akan firman yang dia sampaikan itu dan menurutinya, melakukannya, maka ia akan beroleh hidup yang kekal yang dijanjikan itu. Jadi bagi orang yang tidak menerima, apa kata Yesus tadi? Maka kamu akan mati akan dosamu. Kenapa? Karena tidak menerima tawaran Yesus itu. Dia tidak menerima tawaran untuk dilepaskan, untuk dibebaskan, dimerdekakan dari perhambaan dosa. Jadi orang tersebut akan tetap berbuat dosa. Mereka yang tidak menerima Yesus itu, tidak menerima firman itu, dengan sungguh-sungguh akan tetap di dalam dosa dan tidak akan bisa dimerdekakan. Dan dia akan mati akan dosanya. Jadi Yesus mengatakan, barang siapa yang mendengarkan firman yang kusampaikan ini dan melakukannya, maka ia akan beroleh hidup. Dia akan benar-benar merdeka dari perhambaan dosa dan ia akan menjadi orang-orang yang mendapatkan hidup yang kekal. Dan melalui pelajaran ini dari Yohanes pasal 8 ini kita melihat satu lagi hal bahwa Yesus dapat menghilang. Dia dapat menghilang karena dia adalah roh. Roh Allah sendiri. Ya, sudah kita pelajari tadi bahwa Yesus itu adalah berasal dari Roh Kudus. Roh Kudus yang turun atas Maria. Dia adalah roh Allah sendiri. Inilah buktinya bahwa Yesus adalah roh. Dia bisa menghilang. Dan itu sudah banyak yang dilakukannya. Yesus mengetahui semuanya. Ayat di awal tadi kita telah belajar bahwa Yesus mengetahui apa yang dipikirkan oleh orang-orang yang mencobai dia itu. Dia tahu. Karena dia adalah Allah. Dia adalah roh. Dia tahu semua. Jadi kalau kita berhadapan dengan Tuhan, tidak ada satupun yang bisa kita sembunyikan. Semua terbuka di hadapan Tuhan. Apakah kita benar-benar mencari Allah atau kita hanya berpura-pura mencari Allah? Jadi bagi kita yang sungguh-sungguh mencari Allah, Tuhan Yesus mengatakan tadi, dia akan memberikan kepada kita hidup. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.